Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Angke, Kiai Saham dari Saham Bagus Trading Community. Banyak permintaan supaya saya ngebahas tentang saham RLCO ya. Sebenarnya sih agak males karena saham ini ya terbukti atau belum terbukti bagus ya teman-teman ya. Nah, tapi yang menarik adalah teman-teman di hari ini, hari Minggu tanggal 6 Desember 2025 itu pada dapat barang yang sedikit ya, pesen di EIPO ya. Oleh karena itu mungkin hari Senin tanggal 8 Desember nanti kita bisa melakukan satu action bagaimana kita dapat cuan dengan copet-copet atau scalping dari saham RLCO ini ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu bisnisnya apa sih sebenarnya RLCO ini teman-teman. Oke, langsung kita lihat ke data-data yang sudah ada aja karena zaman sekarang udah enak. Yang paling susah itu sebenarnya analisis dan kesimpulannya ya. Ya, jadi PT Abadi Lestari Indonesia dengan kode saham RLCO ini ya itu adalah bisnis usahanya utamanya itu adalah sarang burung walet ya teman-teman. Ya, meskipun dia juga punya bisnis lain ya, seperti bisnis unggas, pengolahan ayam, telur, daging awetan, penggilingan ikan, produk susu dan lain sebagainya. Tapi untuk ekspor burung walet itu masih dominan ya, angkanya melebihi 80%. Jadi kita anggap yang lain-lain ini bisnisnya nggak terlalu signifikan, kita fokus ke burung walet saja. Oke, untuk burung walet mereka itu ekspornya adalah ke Amerika dan ke China, teman-teman. Ya, mana tadi beritanya ya? Ya ini saya bikinnya spontan saja, saya nggak siapin khusus gitu ya teman-teman. Nah ini teman-teman, dia itu ke Amerika itu dia eh, bayarnya adalah namanya PT Tijen Seven Corporation itu menyumbang 47% pendapatan. Kemudian dia ekspor lagi ke Guangzhou ya. Tujuannya adalah Guangzhou Tianjin Trading Corporation ini ya kira-kira 31%. Berarti kalau 31 lawan 47 kan sudah 78% ya. Baru kemudian sisanya ke yang lain-lain. Ya. Jadi untuk analisa industrinya, untuk sarang burung walet ini memang terkait sekali dengan permintaan China, kemudian permintaan Amerika, dan tentunya juga berkaitan dengan naik turunnya harga komoditas, teman-teman. Nah, ini analisa dari Mirai. Nah, pasar utama itu Cina, India, Jepang, Korea, Taiwan ya. Sangat volatile ya. Harganya kalau di bawah $200 itu berarti boncos. Kalau harganya per kilonya $400 itu berarti profit atau bagus. Nah, harganya sekarang ya itu antara 7 juta sampai dengan 18 juta ya dengan kurs sekarang ya. Nah, dan kualitasnya juga ditentukan juga oleh kualitas dari produknya, apakah itu sudah sarangnya sudah bersih atau belum dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian kalau saya sih ngelihat perusahaan gampang ya teman-teman dari websitenya saja ya.
Jadi Anda buka saja websitenya perusahaan itu, dia bikinnya kapan kan gitu ya. Kalau saya lihat dari websitenya Abadi Lestari ini website kelas rendah banget ya. Ya ini kayak apa ya, kayak warung toko kelontong aja nih kualitasnya. Jadi ini sepertinya hanya template ya, dia beli di satu template web gitu ya. Kemudian dia bikin menjelang menjelang IPO. Nah, ini menurut saya cukup mencurigakan. Apalagi dia bilang perusahaannya ini sudah dari tahun 79 ya. Masa dari tahun 79 webnya kayak gini, websitenya murahan begini, ini mungkin kalau bikin cuma 5 juta ini teman-teman. Ya, jadi dari websitenya saja sudah nggak kelihatan kompeten gitu ya. Apalagi ke yang lain-lain gitu ya. Kalau saya itu gampang ya, ngelihat sesuatu perusahaan itu gampang ya. Dari visualnya aja udah kelihatan perusahaan itu niat apa enggak. Oke, kita langsung bongkar ke prospektusnya, teman-teman ya. Yang pertama, kalau kita lihat IPO itu, teman-teman, itu adalah dilihat dia dipakai buat apa. Oke, langsung kita yang mana sih dibuat pakai apa. Ya. Nah, ini struktur permodalan, ini nggak penting ya. Nah, yang paling penting ini penggunaan dana. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa penggunaan dana ini 56,3% untuk modal kerja. Kemudian 43,67% juga untuk modal kerja di anak perusahaannya Real Food Winta Asia. Nah, ini menurut saya kurang bagus ya teman-teman, karena penggunaan dana, masa semuanya buat modal kerja, nggak ada buat investasi. Artinya apa? Artinya perusahaan ini selama puluhan tahun dari tahun 1979, berarti dia nggak punya cash dong. Nggak punya cash yang kuat, ya, nggak punya permodalan yang kuat, sehingga dia minta ke kita sebagai investor baru di Bursa Efek Indonesia, kemudian untuk mendanai modal kerjanya. Lah, selama ini tuh bisnisnya atau kerjanya mereka ngapain aja gitu loh. Nggak bisa memupuk modal kerja. Nah, oleh karena itu sebenarnya saya males bahas RLCO ini karena ini teman-teman. Dari tujuan penawaran umumnya aja udah nggak benar. Ya, meskipun boleh-boleh aja ya. Untuk modal kerja semuanya boleh-boleh aja. Tapi kita juga investor boleh dong skeptis, boleh dong kita menilai secara realistis bahwa perusahaan kamu memang selama tahun 1979 sampai sekarang berarti kamu nggak punya duit gitu loh. Minta kita untuk danain modal kerjanya kan gitu. Nah, kemudian dari ringkasan laporan keuangan kita lihat total asetnya oke, meningkat, total liabilitasnya ya, total asetnya meningkat, total liabilitasnya juga cenderung sama atau meningkat tapi cuma sedikit ya 50 ya, berarti utangnya nambah. Kemudian total ekuitas atau modal bersihnya naik signifikan sampai dengan 176. Ini mah saya nggak gumun, nggak apa ya, nggak terpesona ya, biasalah ini bisa jadi adalah dibedakin kan gitu ya. Total liabilitas dan ekuitas kemudian dibikin naik, biasa kayak gini. Kalau kalau IPO pasti dibikin bagus-bagus ya. Nah, tapi yang beberapa indikator yang tidak bisa dibedakin itu kelihatan teman-teman ya. Ya, kalau saya di sini kita lihat laba laba kotornya ya. Saya lebih senang laba kotor daripada laba bersih karena kalau laba bersih itu bisa disetel teman-teman, gampang ya. Zaman saya jadi direktur itu gampang nyetel laba bersih. Tapi kalau laba kotor agak susah ya. Kita lihat laba kotornya ya. Laba kotornya cenderung stagnan ya. 58, 81, 106, kemudian sekarang 36, sekarang 52. Nah, ini berarti apa? Karena dia ekspor komoditas. Kalau misalkan eh, dolarnya dolarnya melemah, dia bakal dapat duitnya banyak karena kan berarti dapat dolarnya
lebih banyak ya. Dolarnya menguat, maksudnya dolarnya menguat, rupiahnya dia dapat banyak. Tapi kalau misalkan harga komoditasnya turun ya berpengaruh sekali ya. Ya, jadi bisa Anda lihat laba kotornya itu antara 2025 sampai 2022 dengan 2022 masa sama. Ya, rentangnya itu loh udah 3 tahun masa sama, tidak ada peningkatan ya. Kalau laba periode berjalan mah gampang, ini tinggal ditambah-tambahin sesuatu, nilainya kelihatan naik. Oke, kemudian kita lihat dari sisi arus kas netonya ya, diperoleh dari aktivitas operasional. Anda lihat kasnya itu malah negatif semua ini ya, kasnya ya. Artinya apa? Dia nggak dapat duit itu bisnis ini ya, kasnya kok malah minus gitu loh. Kemudian arus kas neto untuk investasinya juga minus itu. Padahal kan teman-teman tahu bahwa ketika kita melihat sebuah perusahaan baik atau sehatnya itu cuma ada 3, likuiditas, solvabilitas, sama profitabilitas. Pertama kita lihat nih, ya likuiditasnya jelek, berarti itu seperti orang yang lemes karena arus kas itu seperti darah, kalau darahnya kurang ya orangnya lemes ya. Jadi ini perusahaan lemes ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua kita lihat dari solvabilitas. Solvabilitas itu kemampuan perusahaan dalam membayar hutang. Itu bisa Anda lihat dari total aset dikurangi total kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Nah, tadi soal likuiditas itu dilihat. Bisa Anda lihat di rasio likuiditasnya kecil cuma 0,01, 0,01 cash ratio-nya, kemudian current ratio-nya juga 0,1. Ini sangat kecil ya. Artinya cash-nya cenderung kurang ya. Ya, kemudian yang kedua solvabilitas. Solvabilitas itu kita lihat dari total aset tadi ya. Total asetnya 689, total liabilitasnya 500. Ya, asetnya masih bisa menutup liabilitas atau hutangnya lah gitu ya. Ya, tapi nggak banyak ya, selisihnya cuma nggak lebih dari 100 miliar ini ya. 2024 ya, liabilitasnya itu 572. Jadi ini agak berkurang, memang agak membaik 2025 ya. Rata-rata mepet-mepet antara total sama liabilitasnya mepet-mepet. Dalam artian yaitu tadi, perusahaan ini selama bertahun-tahun nggak bisa memupuk aset gitu ya. Dan utangnya banyak. Nah, kalau utangnya banyak, tadi utangnya banyak, kita cek lagi di mana debt to equity ratio. Kita lihat DER. Mana ya DER-nya ya? Nah, ini total liabilitas dibanding dengan total ekuitas. Tuh, nilainya 2,88, bahkan sebelumnya 10, bahkan sebelumnya 15. Wah, ini perusahaan utangnya oke, utangnya banyak. Utang itu harus lebih dari 1, total liabilitas dibagi total ekuitas itu harusnya kurang dari 1. Ini sudah 2,88. Berarti apa? Berarti ini perusahaan hutangnya banyak gitu ya, teman-teman. Ya, kemudian rasio yang ketiga itu profitabilitas. Berapa sih dia bisa menghasilkan return kepada investor ya? Itu bisa Anda lihat ROE sama ROA sama ROE-nya ini. Total return on asset-nya cuma 1%. Return on equity-nya cuma 7%. 7,7% ya, sedangkan obligasi pemerintah itu bisa 6,8% ya. Jadi saya selalu bilang return on equity di bawah 15 itu jelek, dan ini nilainya 7, berarti jelek ya teman-teman. Ya, tapi anehnya sudah jelek begini, barang itu kering di market teman-teman. Jadi dia yang dikeluarin itu 20% dari sahamnya dia teman-teman, 20%. Ya, 20% di sini ada nih, 20% ya dia bilang. Nih, 20% atau 31 miliar lembar saham. Ya, di sini ya.
20%. Ini sama dengan NES. NES itu juga dulu waktu IPO, dia juga 20% dari lembar saham. Nah, kita sekarang menginjak yang terakhir, kita bandingkan saja dengan perusahaan yang sejenis yang ada di Bursa Efek Indonesia. NES. NES itu melantai tahun 2024. Harga IPO-nya 200, sekarang sudah 424 ya. Ya, kalau nggak salah November ya dia. Nah ini, NES itu 8 Agustus. Ya, 1 tahun meningkat 100% ya teman-teman. Nah, sekarang harganya udah 424 ya, lebih dari 100% ya. Nah, kalau ditahan selama setahun ya berarti kalau kita bandingkan teman-teman, kita bandingkan antara NES dengan RLCO ini seperti ini risetnya ya. Asetnya lebih banyak RLCO, pendapatannya lebih banyak NES ya. Tapi sebenarnya lebih banyak RLCO karena NES itu 9 bulan, RLCO 5 bulan sudah 231, berarti lebih besar pendapatannya RLCO. Kemudian laba bersihnya mirip-mirip ya, 13 miliar sama 12 miliar. Ini laba bersih Sego Indomie ya. Ini laba bersih yang saya bilang, ini laba bersihnya lebih banyak daripada saya jualan pecel lele setahun ya teman-teman. Ya, kemudian net profitnya 4,5%, ini cuma 1,3%, kecil sekali. Utangnya itu 488 miliar, DER-nya 2,77, betul kan? Utangnya dia banyak, artinya mismanagement dia ini ya teman-teman ya. Kemudian risikonya rendah, ini risikonya tinggi, pertumbuhannya stabil, pertumbuhannya cepat. Nah, kalau NES saja itu lebih bagus ya kondisinya ya daripada RLCO ya. Kita lihat dulu waktu dia IPO seperti apa. Kita tarik ke belakang aja, teman. 8 Agustus 2024. Nah, ini 8 Agustus 2024 langsung ditutup menguat ya, teman-teman. Ditutup menguat dari 200 langsung ke 272. Berarti belum arah ya, masih 40%. Langsung arah ya ini ya. Langsung arah ya. Kemudian hari kedua ya, langsung dihajar turun ya, teman-teman. Awal-awal di bawah naik, lalu dihajar turun, kemudian hari ketiganya naik lagi, hari keempatnya turun lagi, hari kelimanya turun lagi, kemudian tanggal 15 Agustus itu 2, 3, 4, 5, hari ke-6-nya diangkat lagi, habis diangkat dia naik terus, pelan-pelan, akumulasi, akumulasi, akumulasi ya teman-teman, pelan-pelan, sampai kemudian dari kapan nih? Dari 15 Agustus dia baru naik pesat lagi di 18 September atau 1 bulan kemudian. Kemudian baru naik lagi 2 Oktober, September, Oktober baru naik 1 bulan kemudian. Kemudian baru naik ini ya. Lambat sekali ya, lambat sekali. Kemudian bahkan di bawah turun ya. Desember itu turun, baru naik lagi Januari, Januari baru naik, Januari baru naik, bawa turun lagi, sampai nggak bergerak, ini tipis banget ya tipis banget ya teman-teman. Ya sampai di sini tadi ya. Loh kok pindah? Kenapa ini? Oh ini ya. Ditarik pindah. Nah, artinya teman-teman, kita ngambil momentumnya kalau bisa jangka pendek aja ya. Karena ini kalau di hold, kecenderungannya tidak bergerak atau bahkan cenderung turun. Ya. Jadi kita akan scalping kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seminggu aja scalpingnya.
ya, atau maksimal 2 minggu lah ya, boleh. Pada saat turun ambil lagi, pada saat turun ambil lagi. Oke, jadi kita kira-kira ya besok itu kalau misalkan dia tidak langsung arah bisa langsung diambil dulu ya, langsung di TP, kemudian hari kedua tanggal 9 itu ya teman-teman, nanti boleh diambil pagi-pagi tapi harus kemudian dicopet cepat-cepat sebelum dibawa turun. Begitu bawa turun mungkin bisa diangkat naik lagi, bisa diserok ya, tunggu di bottomnya dia ya, di bottomnya dia itu 231 kalau NES ya, berarti ya 231 ini 242 berarti naik terus nih sampai ini. Nah kemudian 232 berarti naik dari IPO-nya 30% ya. Nah, kemudian di bawah naik lagi sekitar itu, berarti kalau besok itu harganya berapa IPO RLCO tadi? 168 ya masalah. Ramai satu lot tuh, cuma dapat satu lot tuh teman-teman. 168 gitu. 168 ya. Dapat satu lot berarti kering nih teman-teman ya. Kering berarti mungkin skenario-nya sama bandar itu dikeringin, lalu habis itu diangkat sama dia. Waktu diangkat silakan dicopet ya. Waktu diangkat silakan di scalping. Ya, tapi hati-hati keluarnya harus cepat. Keluarnya harus cepat ya. Jangan ditahan lama-lama, jangan pengen cuan 100%, 200%, enggak, cukup 10%, 10% ambil, 10% ambil. Ya, mungkin dia akan diangkat sampai arah 30%, 35%, habis itu diturunin ya. Diturunin, ambil lagi serok di bawah, kemudian tiap 10% Anda TP, tiap 5% Anda TP biar aman. Kalau gimana kalau naik lagi ya ambil lagi gitu ya. Selalu lihat running trade, selalu lihat tekanan beli, tekanan jualnya. Ya, itu adalah kuncinya. Selalu lihat ganjalan kiri, ganjalan kanan seperti sudah saya ajarkan ke kalian semua di sekolah saham bagus ya. Dan selalu pantau grafiknya per menitnya ya, pakai MA 20 ya. Lihat volume, lihat grafiknya, lihat price action to volume ya, selalu dilihat, selalu ingat rumus kalau naik ditunjang oleh volume besar maka dia akan naik. Sebaliknya kenaikan yang tidak ditunjang oleh volume besar, dia cenderung kenaikannya tidak akan bertahan lama. Begitu juga ketika penurunan. Ketika harga turun, volume transaksi naik, berarti mengindikasikan bahwa penurunannya akan berlanjut. Dan apabila penurunannya tidak diikuti oleh kenaikan nilai transaksi, berarti kemungkinan penurunannya tidak akan berlanjut atau akan rebound. Oke, gitu teman-teman. Jadi sampai ketemu besok tanggal 8 hari Senin jam 8.22 kita sama-sama copet saham RLCO. Terima kasih.